Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wanara TV, teman-teman. Oke, sahabat-sahabat Wanara TV, malam ini kita akan mengeksplor di sebuah rumah pengusaha sarang walet, teman-teman. Teman-teman juga tahu mungkin ya, apa itu sarang walet. Jadi, tentang rumah ini, teman-teman, yang diceritakan masyarakat sudah 15 tahun terbengkalai, teman-teman. Waktu yang cukup lama juga, teman-teman. Jadi, terbengkalainya tempat ini, teman-teman, dan kebetulan saya berada di depan gerbangnya. Terbengkalainya itu karena ada faktor internal dan faktor mitis secara berkaitan, teman-teman. Sehingga, oh ya teman-teman, mohon maaf. Dan informasi yang saya dapat, menurut warga sekitar dulu, tuan rumah di sini itu atau misalkan anggota keluarga mereka ya teman-teman, pada 15 tahun kebelakang itu sering diganggu oleh aktivitas-aktivitas mereka yang tak kasat mata, teman-teman, ataupun makhluk astral. Dan untuk bicara soal mitos, di sini itu ada sosok wanita, teman-teman. Menurut informasi yang saya dapat ya, ada sosok wanita dan juga ada sosok hantu kubur, teman-teman. Mungkin untuk di Indonesia hantu itu bernama pocong, teman-teman. Tapi untuk di Malaysia, untuk saudara-saudara kita di sana ya, saya kurang tahu itu namanya apa. Oke teman-teman, langsung saja kita eksplor di rumah ini seperti apa solo explore saya malam ini. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, jadi ini adalah akses masuk menuju lokasi yang tadi saya jelaskan di opening ya teman-teman. Langsung saja kita eksplor. Kira-kira di tempat ini apakah saya akan mendapatkan interaksi dari mereka yang diceritakan warga sekitar, atau hanya sebuah interaksi yang biasa saja seperti sebelumnya saya eksplor, teman-teman. Oke. Dan ini sebenarnya lokasinya itu ada di sini, teman-teman, ya. Jadi ini lokasinya, teman-teman. Tapi sebelum kita ke sini, jalannya harus saya tempuh juga cukup lumayan, teman-teman, ya, agak jauh juga sih sedikit. Oke, sebelum kita masuk ke rumah ini, teman-teman. Ternyata di sini itu, teman-teman, ya, menurut penjaga di sini ya, teman-teman, ada kolam renangnya. Ada kolam renang, tapi saya nggak tahu di mana kolam renangnya. Mungkin ke sini ya. Assalamualaikum. Mungkin ke sini, mungkin kemana? Saya juga nggak tahu. Oh ini teman-teman. Ya. Oke. Yes. Oke. Wow ini ternyata kolam renang. Wih gagah teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman. Ternyata ini ada kolam renangnya juga. Jadi menurut informasi yang saya dapat dari bapak penjaga tempat ini, ternyata benar ya, ada kolam renangnya. Ya mereka orang kaya bisa melakukan sepuasnya, teman-teman ya. Oke, sedikit cerita lagi teman-teman. Jadi di rumah ini, teman-teman, ada faktor mistis dan faktor internal juga yang membuat tempat ini terbengkalai, teman-teman. Sudah 15 tahun, teman-teman, terbengkalainya itu. Ya bukan kurun waktu yang sebentar, teman-teman ya. 15 tahun itu ya waktu yang cukup lama. 15 tahun ke belakang saya juga masih sekolah SD, teman-teman. Oh masih TK nih. Oke. Ya, jadi ini pinggir rumahnya, teman-teman. Ya, pinggir rumahnya. Dan oke. Dan sebetulnya, teman-teman, di sini itu ada beberapa bangunan, ya. Ini rumah utamanya, teman-teman. Satu. Dan ini dua, teman-teman. Ada lagi, dan di ujung sana, di ujung sini, teman-teman, ada rumahnya lagi, teman-teman. Tapi mungkin sudah agak hancur ya, teman-teman ya. Ya bisa kita bilang itu adalah suatu kewajaran karena sudah 15 tahun terbengkalai, teman-teman. Sebelum kita ke sini, ke rumah yang di luar ya, teman-teman, saya pengen ke sini dulu, teman-teman, ke rumah utama ya. Ya ikonnya lokasi ini, teman-teman. Oke, yuk langsung. Oke, dan jalan masuk kita juga sudah seperti hutan loh, teman-teman. Oke, sudah seperti hutan ya. Lumayan. 15 tahun terbengkalai. Oke, bisa kalian lihat, teman-teman. Dan ini sebenarnya ini ada bangunan lagi, teman-teman ya. Nih. Ya, ini tuh ada bangunan lagi, teman-teman. Nah. Oke.
ada lorongnya juga teman-teman. Cukup besar juga teman-teman. Oke. Oke. Wow. Banyak pohon-pohon besar di sini teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk teman-teman, seperti biasa, Assalamualaikum. Ya kodam kodam, ya kodam murah, ya kodam gaib, ya kodamul jasad, ya rijalul gaib. Hadir untuk kalian penunggu tempat ini, ataupun yang disebut dengan sosok wanita dan hantu pocong ya. Tolong berikan saya sebuah interaksi, apapun itu, entah dari suara, pergerakan benda-benda, ataupun dari wujud kalian sekalipun. Oke, dan ternyata teman-teman jalan masuk kita tuh udah agak hancur ya. Ada pintu teman-teman. Oke. Ini mengalihkan konsentrasi saya di tempat ini teman-teman. Oke. Wow, ini bangunan apa ini yang besar ini ya? Oh ini teman-teman, ini ada tempat toiletnya teman-teman. Ya, gede banget, besar sekali teman-teman. Ini ada pintunya teman-teman, siapa tahu mungkin kita bisa masuk. Oke. Assalamualaikum. Siapa tahu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga, ternyata tidak ada akses masuk teman-teman. Tapi ini kalau misalkan masuk keren banget loh teman-teman. Oke. Oh ya, ini ada. Tapi jalannya teman-teman, akses ke sini lumayan juga teman-teman ya, agak ekstrim juga. Bukannya saya nggak berani teman-teman, saya lebih mengutamakan keselamatan ya. Oke, saya lebih mengutamakan keselamatan. Takutnya ada ular gitu ya, ada ulat juga, ada ya apa, ulat ya, itu ya bikin saya ngeri. Atau bahkan takut ada bekas berangkal, atau bisa dibilang puing-puing ya, puing bangunan, terus ada paku yang bisa melukai kaki kita. Oke. My god, lorong. Keren ya. Ini agak ngeri sih teman-teman. My god. Iya. Ya. Oke. Ini ada jalan masuk kita teman-teman. Oke, jadi saya akan masuk ke sini teman-teman. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa kita kuatkan mental dan raga, jiwa dan rohani, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya ganti center dulu karena ini indoor. Jadi penerangan kita segitu juga cukup ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Ya kodam kodam, ya kodam murah, ya kodam gaib, ya kodamul jasad, ya rijalul gaib. Hadir. Oke, teman-teman. Jadi ini ada ruangan. My god, sudah hancur ya, sudah hancur. Oke, harus agak berhati-hati teman-teman, karena jalan yang saya lewati itu banyak sekali puing-puing yang takutnya bisa melukai kaki kita ya teman-teman. Oke.
Wow, ini ada ruangan lagi teman-teman. Ya. Oh, ini WC. Toilet atau bukan ya? Mungkin toilet ya dulunya. Oke. Oh. 15 tahun terbengkalai teman-teman. Seorang pengusaha sukses yang pengusaha sarang walet ya teman-teman, harus gulung tikar dikarenakan ada dua faktor yang saling berkaitan ya teman-teman. Jadi faktor internal juga iya dan faktor mistisnya juga iya teman-teman, yang membuat tempat ini menjadi terbengkalai dan berakhir seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Ini ada toilet teman-teman. Toilet. Oke. Buat itu. Assalamualaikum. Oke, jujur di sini saya mulai merasakan hawa-hawa panas. Ya, harusnya malam ini dingin teman-teman, karena kebetulan sekali di explore kita sekarang agak gerimis teman-teman, rintik-rintik ya, hujan rintik-rintik. Jadi aduh, ini ke belakang ini harusnya bisa teman-teman. Aduh, sayang banget ya. Oke, jadi saya nggak akan ke sana teman-teman ya, saya nggak akan ke arah sana karena mohon maaf. Bisa kalian lihat teman-teman. Wah, kok mau singkong bakar ya? Bisa kalian lihat teman-teman, aksesnya juga susah teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mencium bau singkong bakar teman-teman. Oke. Jadi singkong bakar itu sebuah pertanda bahwa mereka itu ada. Oke, saya harus kuat. Oke. Oke, teman-teman. Ini juga agak hancur ya, teman. Sudah hancur ya. Ya, ini juga sudah hancur, teman-teman. Jadi, my god. Oke, teman-teman. Tadi setelah saya selesai dari ruangan ini, ya, saya akan explore lagi ya. Mungkin agak sedikit keluar ya. Oke, teman. Oke. Keren banget teman-teman, bener. Ditambah atap rumah ini teman-temannya bukan istilahnya genteng ataupun plafon lagi, tapi langit teman-teman. Ya, atapnya itu pohon. Ya, dan pohon ya, pohon pakar pohonnya juga di sini sudah besar-besar sekali teman-teman. Rumah yang beratapkan langit seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sudah langsung langit dan nggak ada sama sekali atapnya. Karena sebagian rumah ini juga sudah hancur ya. Oke. Kita agak kesini dulu sebentar teman-teman. Assalamualaikum. Ya kodamu kadam, ya kodamu murah, ya kodamu gaib, ya kodamu jasad, ya rijal gaib hadir. Oke, teman-teman. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada suara hidung saya yang agak terganggu, yang agak ada seperti suara gini. Oke, itu mohon maaf teman-teman, karena jujur di explore malam ini saya agak sedikit kurang fit, mengalami sedikit flu ya teman-teman. Wow. Oke, agak sedikit flu dan mohon maaf. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, saya mendengar sesuatu di dalam ini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kita akan lanjut lagi teman-teman ke bangunan berikutnya ya. Tepatnya bangunannya itu ada di depan teman-teman. Dan kita akan coba ke sana. Oke. Kita akan coba ke sana.
Seperti apa ya? Seperti apa ya? Suasana mistis di tempat itu? Seperti apa? Dan tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Tuh sebentar. Kayak ular loh. Lewat. Iya agak ngeri teman-teman, takut ada ular saya tadi. Assalamualaikum. Hei. Oke. Siapa di sana? Halo. Ih, ini agak ngeri teman-teman. Kayak agak sedikit mengerikan. Oke, sahabat Madara TV. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya, karena saya mendengar sesuatu. Itu ada seperti suara derap langkah. Ya. Oke, pelan-pelan. Sebentar teman-teman. Ya teman-teman, kita akan ke bangunan yang berikutnya teman-teman. Sebentar, saya seperti sesak nafas teman-teman. Oke. Oke teman-teman, malam ini saya Bang Ray akan melakukan sebuah sesi uji nyali ya di sebuah bangunan yang bekas sarang walet. Ya, ini sih seperti itu ya. Dan di sini diceritakan sebuah kisah mitos, suka banyak penampakan ya seperti hantu-hantu endemik Indonesia ya, seperti hantu kain kafan, hantu kubur, dan hantu perempuan. Intinya sih seperti itu. Kita akan mencoba berkeliling di sebuah ruangan ini ya cukup mengerikan juga ya, kalau dibilang angker, sangat angker. Oke, langsung telusuri jalan-jalan. Kondisi rumahnya sudah hancur ya, dan atapnya juga udah hancur banget ya, udah kelihatan atap langit. Ya bada, ya badi, ya baiti, ya batinu. Sudah hancur banget ya. Mau mencoba memasuki ya. Bukan apa-apa ya.
Oh, keren banget sih ya. Kalau posisi di mungkin ini tadinya bekas ruangan tamu atau ruangan tamu sepertinya ya, bekas ruangan tamu. Cuma ini sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar, ya. Seperti itu sih. Benar sih. Cuma ngeri banget saya masuk ke sini nggak ada petunjuk masuk, sudah tertutup dengan puing-puing yang berjatuhan dari atap-atap rumah ya. Jadi, oke. Mudah-mudahan sih ya saya mendapatkan interaksi sesuatu ya dengan apa dengan apa tumbuhan, dengan suara-suara maupun dengan barang yang dilempar ya juga. Merinding banget, seperti ada sesuatu ya di sini yang memperhatikan saya ya. Bulu-bulu saya udah mulai berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini juga auranya aura gerah banget ya, panas gitu. Assalamualaikum. Ya, Turrahmanul Zakim. Ya pada ya badi, sama itu ya batino.
sumpah ya, merinding banget nih, makin lama kelamaan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Benar, seperti ada suara ya yang bergerakin banget, apa sejenis barang ya yang digerakin, entah dari sebelah mana. Sumpah sih, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gimana? Ada apa aja? Alhamdulillah sih ya, nggak ada apa-apa ya. Yang saya rasakan di sini cuma ngerasakan sebuah apa gimana ya? Gerah-gerah panas banget di sekitar lingkungan ini, entah gimana gitu ya. Pas saya lagi jongkok di sini, lagi duduk, seperti itu sih yang saya rasakan ya. Itu aja sih kalau masalah diceritakan sebuah tadi tentang cerita mitos. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu aja Om Panji. Iya. Oke. Berarti untuk uji nyali Bang Roy cukup sampai sini. Iya, benar. Oke teman-teman, berikut adalah uji nyalinya Roy Kiyoshi atau Bang Roy di sebuah tempat pengusaha walet teman-teman. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Jangan lupa untuk Di like, comment, share, dan subscribe teman-teman. iya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.